Udah belum? Halo, udah belum? Oh, ini. Udah ya? Nah, untuk penyelesaian integral fungsi trigonometri ada beberapa jenis ya. Jenis yang pertama adalah jika Anda punya fungsi yang diintegralkan itu fungsi sin atau fungsi cos yang berpangkat ya. Berpangkat bilangan bulat yang bagaimana? Yang pertama, jika n-nya bilangan bulat ganjil dan positif, jadi misalkan ini sin pangkat 3 atau cos pangkat 5, maka tekniknya adalah Anda mengeluarkan faktor sin X atau cos X-nya dulu, kemudian ujung-ujungnya Anda gunakan kesamaan cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1 ya. Jadi teknik yang pertama ini digunakan jika Anda menemukan integral fungsi sin atau cos yang berpangkat, di mana pangkatnya itu bilangan bulat ganjil dan positif. Jadi tidak berlaku untuk bilangan genap atau tidak bulat atau negatif. Nah ini saya punyanya contohnya ini integral cos pangkat 3x kemudian dx ya. Nah tadi dari tekniknya adalah Anda keluarkan faktor sin X atau cos X-nya. Jadi di sini kita keluarkan cos X-nya ya, sisa cos pangkat 2. Pangkatnya sisa cos pangkat 2. Kemudian Anda kalikan cos X ini sisanya. Nah, yang cos kuadrat X ini Anda ganti menjadi 1 min sin kuadrat X menggunakan identitas sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Oke, kemudian selanjutnya yang cos X dx ini sama dengan d sin X. Bagaimana caranya? Caranya ada di kotak ini. Anda misalkan U sama dengan sin X, maka Anda punya turunan U terhadap X sama dengan cos X. Ya, sehingga D dari sin X, karena ini U adalah cos X ya, jadi kalau misalkan saya ada satu langkah lagi, ini D U-nya saya ganti sin X lagi, kemudian dx ini sama dengan cos X. Atau d sin X itu sama dengan cos X dx. Jadi yang ini saya ganti menjadi d sin X ya. Karena ini sudah sama-sama sin, jadi Anda sudah tidak menggunakan teknik apa-apa lagi, sehingga integral 1 dari d sin X adalah sin X, kemudian integral sin kuadrat X terhadap sin X sama dengan sepertiga sin pangkat 3X tambah C. Ya, ini Anda menggunakan yang ini. Jadi sesungguhnya ini bisa diganti dalam bentuk ini dengan U-nya sama dengan sin X ya. Sama aja. Jadi ini salah satu contoh kalau Anda menemukan integral fungsi sin atau fungsi cos berpangkat. Kalau pangkatnya ganjil dan positif, tekniknya adalah Anda mengeluarkan faktor cos atau faktor sin jika fungsinya sin. Kemudian Anda gunakan kesamaan sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Sehingga cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas ya? Ini teknik aja sih, teknik aja ya. Kemudian bagaimana jika bilangan n-nya ini bilangan bulat yang genap, bukan yang ganjil? Nah, kalau dia genap, maka Anda gunakan rumus setengah sudut. Ini Anda sudah kenal pada waktu SMA ya. Bahwa sin kuadrat X sama dengan ini, 1 min cos 2X per 2, dan cos kuadrat X sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Juga cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Ini kan ujung-ujungnya
dua teknik yang berbeda dengan yang ganjil. Kalau yang ganjil tadi Anda keluarkan faktornya, kalau yang genap Anda gunakan rumus-rumus setengah sudut yang ini. Apakah digunakan semuanya, Bu? Tidak gitu ya. Ini digunakannya bisa satu, bisa dua di antaranya. Oke, contohnya ini panjang, agak sesuatu ya. Saya nggak tahu, kalau Anda lihat gini bisa enggak atau lebih memilih saya menggunakan pen. Ya, kita pakai gini aja ya, dulu sementara. Nah, ini Anda perhatikan di sini X-nya tidak mesti harus X saja, tapi juga dia bisa 2X, bisa 3X gitu ya, bisa 5T. Nah, dalam hal ini saya punya soal sin pangkat 4 5X dx. Jadi tekniknya tadi adalah menggunakan rumus setengah sudut yang ini ya. Rumus setengah sudut yang ini. Jadi karena pangkatnya ini genap, maka kita senantiasa bisa memfaktorkan dia ke dalam sin kuadrat kan ya. Sin kuadrat 5X. Jadi ini sin pangkat 4 itu adalah sin kuadrat dikuadratkan gitu kan ya. Pun demikian dengan pangkat-pangkat yang lain, misalkan sin 8X gitu ya. Ini tidak lain adalah sin kuadrat X pangkat 4 gitu ya. Jadi semuanya bisa diubah, sehingga tekniknya Anda pakai yang bentuk-bentuk kuadrat ini. Nah, sin kuadrat 5X ini tidak lain adalah 1 dikurang cos 10X min 2. Kenapa begitu? Karena Anda punyanya kan ini ya. Anda punyanya sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos 2X per 2. Nah, kalau di sininya itu tidak 1, tapi di sini saya taruh tadi 5X, maka ini 2 kalinya ya. Jadi sin kuadrat 5X ini sama dengan 1 dikurang cos 10X dibagi 2. Jadi yang ini.